Profesor nih. Cuma cerdas ya. Itu kok botak sedolah macam ada usul tuh. Hah? Iya lah, maju tangan deh. Mundur sedikit lagi. Laparan siap. Tinju apa? Oke, mari. Pistol-pistolannya. Yang terkait dengan meledakan aja. Aduh, yang sana, yang meledak sana tekan. Baik. Ini. Meledak. Ya. Oke, foto ya. Yang foto depan. Tahan. Kanan. Oke, gini. Ini dah hilang. Cukup ya? Kucuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirimo, Pak Dr. Kasep, dan tim rekan-rekan sekalian, umat mitra Polri yang berbahagia. Baik, terima kasih atas hadirnya rekan-rekan memenuhi undangan kami terkait dengan ekspos pengungkapan kasus dugaan tindak pidana tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak sesuai aturan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Berdasar laporan polisi nomor LPA 468 10 Romawi 2022 Ditkrim Polda Riau tanggal 4 Oktober 2022 kemarin, tim gabungan dari Ditkrim Polda Riau dan Polres Inhu telah berhasil mengamankan satu orang pelaku diduga tindak pidana yang saya sebutkan di atas nama MN alias Ocu, berusia 41 tahun, sebagai wira swasta, beralamat di Simpang 3, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Secara kronologis kami sampaikan bahwa pelaku MN ini sekitar bulan Mei 2022 yang lalu memesan dan membeli secara online melalui salah satu toko online bahan-bahan peledak berupa pupuk KNO3, belerang, arang, dan timer. Kemudian 5 hari berikutnya pesanan tersebut datang, tiba, yang diantar oleh kurir, kemudian disimpan di kamarnya oleh pelaku ini.
Kemudian pada bulan September, bulan kemarin, akhir bulan kemarin, pelaku mencoba merakit dan mencampurkan semua bahan peledak tersebut ke dalam wadah ember. Ya, dia masukkan dalam wadah ember, kemudian setelah dicampur merata, dimasukkan dalam botol bekas yang kemudian berisi dengan bahan peledak yang sudah dicampurkan tadi. Kemudian dibakar, campuran tadi dibakar. Memang menimbulkan bunyi ledakan namun tidak kuat. Jadi efeknya pada cobaan pertama itu menimbulkan ledakan walaupun tidak kuat. Kemudian selanjutnya pelaku mencoba kembali merakit dan mencampurkan bahan peledak. Namun pada yang kedua ini dia sudah menggunakan tambahan alat lagi berupa kabel listrik yang sudah dipisahkan kedua sisinya. Kemudian yang bersangkutan memasukkan ke dalam botol melalui tutup lubang botolnya dan dia tarik kabel itu ke dalam rumahnya. Jadi memposisikan ujung kabel tadi itu menyentuh pada bahan peledak di satu sisinya. Kemudian ditarik ujung kabelnya ke rumah. Selanjutnya kabel listrik tersebut disambungkan antara positif dengan negatifnya menggunakan aki motor yang dia simpan dalam rumahnya. Ini akinya. Pada percobaan kedua ini pelaku menunggu kira-kira 5-10 detik hingga bahan tersebut bereaksi dan menimbulkan suara ledakan. Ledakannya kira-kira lebih dari petasan. Kemudian lebih itu maksudnya lebih kuat dari petasan dan lebih kuat dari ledakan yang percobaan pertama tadi. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 pelaku kembali mencoba merakit dan mencampurkan bahan peledak tersebut, kemudian memasukkan ke dalam karung beras yang berisi rangkaian bahan peledak, kemudian diletakkannya di pinggir jalan. Kemudian pelaku telah men-setting timernya, jadi dia setting untuk waktu 30 menit. Setelah itu pelaku pulang ke rumahnya. Itu di desa Kelesa. Itu jaraknya 7 km dari tempat dia meletakkan bahan peledak di pinggir jalan tersebut. Sehingga kemudian memang pelaku ini nggak tahu apakah bahan peledak tersebut yang ditaruh di pinggir jalan tersebut meledak atau enggak. Yang ternyata timbul ledakan itu. Berdasarkan dari informasi dan olah TKP, kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 11 orang, adik pelaku, kemudian juga termasuk saksi yang melihat barang itu, kemudian saksi yang mendengarkan ledakan itu, termasuk petugas. Kemudian tim yang dipimpin Pak Dirkrim berhasil menangkap pelaku MN di rumah kontrakannya yang pertama. Jadi dia punya 2 kontrakan. Yang kedua ya. Barang bukti yang berhasil diamankan ini yang kita bilang di depan ini, ada casing, kemudian ada paralon, baterai, jam digital, kemudian juga di TKP kedua ada paralon juga, kemudian
6 kg booster kelengkeng. Kemudian ada solder, jam digital, kacamata night vision, kemudian baterai dan lain sebagainya. Ini berhasil kita amankan di 2 TKP. 2 TKP itu di tempat kontrakan yang bersangkutan. Kepada pelaku MN dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang tindak pidana bahan peledak. Kemudian disebutkan di situ menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempunyai persediaan padanya dan atau mempunyai dalam miliknya bahan peledak dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan atau selama-lamanya 20 tahun.